Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Farida Ernawati. Saya Agus Supriyanto. Saya Wahyu Rahmawati. Di sini kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Agus hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Ya, baik Pak. Nah, sebelum kita memulai coaching, saya di sini berperan sebagai seorang pengamat yang nantinya akan menilai jalannya coaching yang Bapak lakukan bersama coachi. Nah, sebelum Bapak memulai percakapan, saya akan menyampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi. Saya harap nanti penilaiannya itu Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu yang pertama, yaitu kemitraan. Kedua, itu proses kreatif, dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, menggunakan teknik rasa pastinya. Nah, saya berharap ketika melakukan coaching nanti, Bapak dapat menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati proses coaching Bapak. Bagaimana Bapak? Dapat dipahami? Paham Bu? Ya, baik Pak. Sebelum memulai coaching, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Pak Agus berkenan? Silakan Bu. Iya, yang pertama, apa kompetensi coaching yang ingin Bapak Agus kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan Bu, itu yang pertama mendengarkan aktif. Iya. Untuk yang kedua nanti saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, terus dari kedua kompetensi tersebut, bagian mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses bisa menggali potensi coachingnya? Yang secara spesifik yang akan saya kembangkan nanti adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, sehingga coach dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang saya temui. Oh, baik. Memang mendengarkan aktif itu merupakan kunci untuk menggali banyak hal ya Pak dari seorang coach. Yeah. Nah, jadi untuk tolak ukurnya, tolak ukur yang bagaimana terkait indikator capaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Tolak ukur untuk pencapaiannya Bu, yang pertama itu menerapkan alur tirta. Yeah. Untuk yang kedua, menggali ide-ide coach agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Oke, baik. Semoga dari indikator-indikator yang Bapak sampaikan terkait prosesnya melalui tirta, serta menggali ide-ide dari coach tersebut dapat tercapai secara maksimal ya Pak ya. Yeah. Nah, hanya itu yang saya sampaikan. Nanti silakan Bapak untuk segera memulai percakapannya dengan coach, dan semoga prosesnya sesuai dengan indikator pencapaiannya nanti hari ini. Iya Bu. Silakan Pak Agus. Iya Bu, izin ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Bagaimana kabar Bu Wahyu hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Yeah. Yeah. Kayak kemarin sudah ketemu, terus ada yang ingin dibicarakan Bu. Iya Pak, ini sebenarnya saya ada sesuatu yang seperti apa ya, membuat saya itu kurang tenang gitu Pak, kaitannya dengan proses pembelajaran yang ada di kelas saya gitu Pak. Yang membuat kurang tenang Ibu dalam kelas Ibu itu apa Bu? Begini ya Pak, ini sekalian saya curhat atau menyampaikan unek-unek saya, barangkali nanti dari percakapan ini nanti ada pencerahan buat saya gitu nih Pak. Jadi begini Pak Agus,
saya itu di kelas dalam proses belajar dengan anak didik saya itu bertanya-tanya sendiri kepada saya, sebenarnya saya itu kurang bagaimana. Jadi dalam pembelajaran itu saya sudah menggunakan LCD begitu, sudah menggunakan media untuk penyampaian materi dengan proses kegiatan pembelajaran. Namun saya amati akhir-akhir ini ada beberapa anak itu yang kurang antusias dalam belajarnya, semangatnya itu kayak ngokro gitu loh Pak. Bahkan ada anak yang ketika proses pembelajaran itu posisi duduk yang kurang baik, seperti posisi tidur gitu loh Pak, gitu. Jadi ada beberapa anak yang semangat belajarnya itu berkurang gitu Pak. Untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan posisi pembelajaran Bu Wahyu di sekolah itu dengan kendala anak yang kurang fokus, istilahnya kurang fokus ya Bu ya, kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran itu, tujuan Bu Wahyu sendiri itu apa Bu? Tujuan untuk mengatasi itu? Jadi yang saya harapkan ya anak-anak itu semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, kenapa sih anak-anak itu seperti itu? Padahal saya sudah berusaha untuk menggunakan media-media pembelajaran yang menurut saya bisa menggugah semangat mereka. Tapi ternyata dari anak-anak masih ada juga yang belum konsentrasi dalam belajar gitu Pak. Oh iya Bu, dari pembicaraan Bu Wahyu mungkin ada masalah dengan keterkaitannya buku atau pembelajaran itu Bu ya. Terus apa rencana Bu Wahyu untuk pertemuan pada hari ini Bu, rencananya? Dari pengamatan saya dengan kondisi siswa saya yang demikian, sepertinya saya perlu merefleksi pembelajaran yang telah saya laksanakan tadi. Nah, kemudian saya mencoba mencari referensi, juga bertanya dengan rekan sejawat dengan masalah tadi, bagaimana ya, apakah dengan cara apa saya bisa menumbuhkan semangat anak-anak saya gitu. Nah, salah satunya rencana saya itu akan saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Jadi nanti akan saya coba untuk menggali minat dari anak didik saya. Jadi nanti pembelajaran akan saya sesuaikan dengan minat mereka gitu Pak. Sementara seperti itu rencana saya. Ya, bagus Bu ya. Terus kita di luar itu Bu ya, di luar pertanyaan itu, bila kita main skala Bu ya, saat ini posisi Bu Wahyu itu di posisi skala berapa? Saat saya mengalami ini tadi ya Pak ya, iya, setelah mengalami tadi. Ya kira-kira karena itu ada kalau saya amati sepertiga dari siswa saya yang saya kira itu belum antusias dalam mengikuti pembelajaran. Jadi kira-kira ada di angka pertengahan lah Pak, di antara 5 sampai 6 gitu. Oh iya Bu. Terus untuk tujuan Bu, tujuannya tujuan dari kekuatan tadi untuk mencapainya itu Bu Wahyu dengan bagaimana atau dengan cara apa untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk mencapai harapan saya aja Pak, ya, harapan supaya juga nanti anak-anak itu bersemangat. Tujuannya itu yang saya rencanakan ya itu tadi Pak, yang pertama sudah saya aturkan akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu juga saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat supaya nanti ada masukan sehingga proses pembelajaran yang saya harapkan itu bisa tercapai. Ya Bu Wahyu, tujuan sudah panjenengan aturkan. Terus sekarang yang menjadi hambatan Bu selama ini
pembelajaran itu tidak bisa tercapai, hambatannya apa Bu? J. Yang namanya rencana yang belum juga terrealisasi J Pak Agus. J, Bu. Dan itu juga saya sudah membayangkan juga pasti nanti ada hambatannya gitu. J. J. Dan saya juga sudah istilahnya sudah siap-siap untuk mengatasi hambatannya itu nanti. Karena yang akan saya terapkan di rencana itu adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan mencari minat-minat dari siswa. Saya kira pasti ada hambatan. Di situ nanti bayangan saya apakah bisa berjalan dengan lancar pembelajaran yang di mana dalam satu kelas itu tidak hanya 2 atau 3 saja minat siswa, jadi dengan berbagai banyak minat sehingga saya harus bisa mengkondisikan pembelajaran di kelas tersebut Pak. Ya, terus Bu, tujuan sudah, hambatan sudah, sekarang strategi Bu. Strategi apa yang akan Ibu lakukan supaya pembelajaran Ibu itu berhasil? J. Nah, karena saya sudah membayangkan hambatan yang akan saya hadapi nantinya, di situ saya akan menggunakan strategi yaitu pemilihan media belajar yang sesuai dengan minat anak-anak, gitu Pak. Oh ya. Artinya pemilihan Media belajar. Ya, media belajar ya Bu J. ya. J. Terima kasih Bu Wahyu. Sebenarnya Bu Wahyu sudah banyak menggali dari kekurangan yang ada di Bu Wahyu sendiri, dan Bu Wahyu sampai hari ini sudah bisa menemukan jawabannya sendiri. Untuk yang terakhir pertanyaan dari saya, apa komitmen yang Ibu buat untuk rencana aksi ini Bu? Iya. Komitmennya? Komitmen saya harus yakin dan percaya diri bahwasanya untuk kita lebih maju itu pasti ada tantangan dan kita harus berusaha untuk bisa melewati tantangan itu, gitu Pak. Sungguh luar biasa Bu Wahyu. Siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam berkomitmen menjalankan rencana ini Bu? Yang membantu rencana saya nanti berhasil atau tidaknya, yang pasti dari anak didik Pak, karena ini yang peran utamanya. Kemudian juga kolaborasi dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah, karena ini terjadi di lingkungan sekolah, gitu Pak. Terima kasih Bu, ternyata Ibu sudah menemukan jawabannya sendiri dan sudah menemukan untuk strategi pembelajarannya. Mungkin itu Bu. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Saya juga mengucapkan terima kasih dari Pak Agus, karena mungkin melalui Pak Agus saya bisa memunculkan gagasan untuk rencana saya memperbaiki proses pembelajaran sehingga ada motivasi yang lebih semangat lagi untuk anak didik saya. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Bu Wahyu, tetap semangat. Berhubung waktunya ini sudah mau ke Wonogiri, saya sekian dulu ya Bu ya. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Agus, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bapak dengan Koci. Saya juga telah memiliki catatan mengenai proses jalannya coaching. Namun sebelumnya izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah Pak Agus bersedia? Ya Bu, bersedia Bu. Baik, jadi yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching sesuai indikator ketercapaian, seperti yang sudah Bapak rencanakan tadi? Ya Bu, izin menjawab. Indikator ketercapaian pengembangan adalah satu, menerapkan prinsip kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Yang ketiga, memaksimalkan potensi coaching. Yang keempat, mendengarkan aktif. Dan yang terakhir atau yang kelima, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang Bapak sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan yang saya buat Pak. Seperti menerapkan prinsip kemitraan yang terbukti tadi ketika ngobrol dengan Koci memang setara. Ada kesetaraan dan tidak ada perbedaan strata ya. Lalu yang kedua itu Bapak sudah melakukan prinsip
proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas seorang coach untuk mengeluarkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Lalu, Bapak juga mengajukan pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Bapak juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang ada di praobservasi. Bapak mengarahkan ada 2, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di sini Bapak juga dapat menerapkan alur tirta, di mana Bapak memulai dengan menanyakan tujuan, lalu identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu keren sekali Pak Agus. Nah, alhamdulillah Bapak telah melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan kegiatan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Iya. Dengan menggunakan teknik stop. Iya. Agar coach merasa rileks atau santai, Bu, mengungkapkan permasalahan tersebut. Iya, baik. Itu memang penting sekali ya Pak Agus, ketika coach itu merasa rileks, mereka itu bisa membicarakan unek-uneknya. Iya. Oke. Jadi kita harus bisa menanamkan teknik stop. Baik, jadi kehadiran penuh merupakan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, dan saya berharap semoga teknik ini bisa segera Bapak maksimalkan agar semakin tajam ketika memberikan pelayanan coaching terhadap coach. Begitu Pak. Ya, semoga kegiatan ini menjadi bekal untuk Bapak dalam mengembangkan keterampilan coaching yang akan dihadapi di sekolah maupun di masyarakat. Karena kita sebagai guru itu memang dihadapkan dengan permasalahan yang ada. Ketika kita di sekolah, kita dihadapkan dengan permasalahan anak didik kita. Dan sehingga mereka sendiri bisa menggali potensi dalam diri mereka dan bisa menyampaikan unek-unek mereka. Lalu yang kedua, kita itu juga berhadapan di dunia masyarakat, di mana di masyarakat itu kan terdapat permasalahan kompleks yang kita itu bisa dijadikan teman curhat untuk menyelesaikan masalahnya, begitu. Ini Pak Agus luar biasa sekali, telah menjadi coach yang luar biasa. Di sini saya akan menyampaikan terima kasih karena Bapak telah sukses melakukan coaching pada hari ini. Sukses selalu Pak Agus. Terima kasih Bu Farida. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Senang sekali mendengar kabar bahwasanya kita dalam keadaan sehat-sehat gitu, Bu Farida. Alhamdulillah Bu Ayu. Bu Farida, ini sesuai dengan kesepakatan bahwasanya hari ini Bu Farida akan melaksanakan proses coaching begitu, Iya, betul sekali. Sebagai awal kegiatan, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Farida. Ya. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian sebagai coach dan coachee yang akan saya amati. Baik Bu. Dan penilaian sesuai dengan alur tirta. Atau nanti proses pelaksanaan coaching nanti sudah sesuai alur tirta atau belum, begitu Bu Farida. Kemudian di sana juga akan saya amati Bu Farida akan memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana coachee dalam menanggapi pertanyaan dari Bu Farida, gitu nggih? Iya Bu. Tentunya sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, memaksimalkan potensi dari coachee. Sesuaikan juga dengan alur tirta, yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Bu Farida, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Ya, baik Bu. Di sini saya akan mengembangkan proses percakapan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Lalu selanjutnya indikator yang ingin Ibu Farida
kembangkan yang lebih spesifik, yaitu tentang apa, Bu? Iya, saya nanti akan mendengarkan aktif supaya saya dapat menggali potensi dari coach saya, Bu. Dari menggali potensi itu, nanti coach akan menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang mereka temui. Iya, baik Bu Farida. Bagaimana nanti kompetensi yang ingin Bu Farida kembangkan insya Allah akan saya amati dalam proses coaching. Begitu nggih Bu Iya, Farida? iya, Nggih, Bu. demikian dulu Bu Farida kegiatan praobservasi ini, dan selanjutnya silakan Bu Farida melakukan proses coaching bersama coachingnya. Ya, terima kasih, Bu. Nggih Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Agus, apa kabar? Selamat sore Bu Farida. Alhamdulillah kabarnya sehat. Ya. Semangat ya Pak Agus. Tadi kan habis perjalanan dari Wonogiri menuju Tirtomoyo, pastinya lelah sekali ya Pak ya? Ya lumayan Bu. Iya, terlihat dari raut wajahnya Pak Agus. Saya rasa bukan hanya dari perjalanan saja, mungkin juga dari sekolah itu membawa faktor Pak Agus kurang bersemangat hari ini. Iya Bu, betul Bu. Oh betul, iya. Apakah ada yang bisa dibagi dengan saya Pak pengalamannya? Ya ada Bu, begini Bu. Dari pembelajaran kemarin siswa kelas 6 di SD saya itu ada salah satu murid yang tidak mau mengikuti pembelajaran olahraga. Iya. Anak perempuan ya, kelas 6. Nah, Itu permasalahannya Bu. oh begitu ya. Jadi Pak Agus menemukan permasalahan muridnya itu tidak suka olahraga, Iya. di murid perempuan. Padahal selama ini yang kita tahu anak-anak itu suka sekali ya Pak dengan Iya, olahraga. Bahkan olahraga itu bisa dijadikan untuk entertainment mereka. Iya Bu, betul Iya, Bu. karena kalau seharian belajar, setiap hari belajar di sekolah itu merasa suntuk. Biasanya kalau olahraga itu untuk memecahkan dari kepenatan mereka, biasanya Iya, kan Bu. begitu ya Pak ya. Nah jadi ini tujuannya Pak Agus kesini itu untuk menemukan solusi, menemukan pemecahan masalah untuk membangkitkan semangat murid wanita untuk bisa mencintai pelajaran olahraga. Begitu kan Pak Agus? Iya Bu, saya jadi ke sini untuk membantu menemukan atau memberikan arahan, Iya. tentang masalah anak saya yang tadi tidak mau berolahraga, nanti akhirnya jadi giat berolahraga. Iya. Ya, terima kasih Pak Agus sudah berbagi bersama saya. Nah, mari kita perwujudkan tujuan kita, yaitu untuk membangkitkan semangat peserta didik kita. Iya. Mungkin saya perlu tahu bagaimana ya cara meningkatkan motivasi siswa untuk belajar itu. Langkah awalnya seperti apa? Tujuan yang ingin Bapak capai? Tujuan yang ingin saya capai adalah nanti pembelajaran itu akan tercapai kalau semua murid itu mengikuti pembelajaran dengan semangat dan sesungguh-sungguhnya Bu. Oke, baik sekali. Menarik ya Pak Agus. Nah, sekarang mari kita coba untuk mengidentifikasi lebih dalam lagi. Menurut Pak Agus, apa yang menjadi penyebab utama kok siswa perempuan itu kurang bersemangat melaksanakan pembelajaran olahraga? Setelah saya amati dari beberapa hari Bu, yaitu mengikuti pembelajaran menari, itu sangat suka. Iya. Dari menari itu sangat suka, saya pantau dari situ. Jadi saya, anak itu sukanya di bidang menari dan senam irama. Itu Bu. Iya. Jadi ada ini ya, anak itu lebih condong ke menari dan senam irama. Iya. Gitu. Jadi itu bisa dijadikan kekuatan Pak Agus sebenarnya. Iya. Nah, jadi dari beberapa faktor tadi, yang pertama siswa lebih menyukai menari, yang kedua siswa lebih suka senam irama. Nah, apakah ada pola tertentu yang Pak Agus perhatikan pada siswa yang sering mengalami loss motivasi itu? Ya itu Bu, nanti untuk kedepannya anak-anak yang kurang itu nanti akan saya kembangkan, mungkin akan saya sisipkan dalam ice breaking atau dalam pembukaan kelas. Nanti sebagian saya sisipkan untuk kegiatan
menari atau senam irama dulu, Bu. Iya, terima kasih Pak Agus. Nah, ini sudah memberikan gambaran yang baik ya. Nah, mari kita coba kembangkan ke rencana aksi. Apa yang bisa Pak Agus lakukan untuk membantu mereka merasa lebih nyaman dan percaya diri untuk belajar olahraga? Ya, untuk rencana aksi saya ke depannya nanti, Bu, biar anak itu dari keseluruhan siswa itu berminat dan niat serta bersemangat. Ya. Di samping ice breaking yang akan saya sisipkan tentang awal pembukaan kelas, nanti juga di tengah-tengah pembelajaran akan saya kasih materi untuk pembelajaran menari biar anak yang tadinya tidak suka mengikuti pembelajaran olahraga jadi berminat dan berniat dan juga bersemangat mengikuti pembelajaran olahraga. Iya, jadi itu masuk ke strategi Pak Agus ya. Ya. Yang pertama itu akan menyisipkan pelajaran olahraga dalam bentuk menari dan senam irama. Ya. Itu bagus sekali Pak Agus. Itu bisa menjadi kekuatan yang akan dilakukan Pak Agus dalam pembelajarannya nanti. Selanjutnya, bagaimana Pak Agus itu bisa memastikan bahwa pendekatan tersebut benar-benar efektif untuk peserta didik? Ya, Bu, dari pengamatan saya ini keseluruhan anak itu rata-rata hampir keseluruhan di SD saya itu suka untuk pembelajaran menari dan senam irama. Jadi pendekatan saya termasuk pendekatan anak yang kurang tadi berminat dan berniat olahraga akan saya dekati dan nanti akan saya masukkan dalam pembelajaran menari dan senam terutama. Jadi tidak akan mengesampingkan pembelajaran-pembelajaran yang lain. Jadi semua pembelajaran dia bisa sukai, minati dan ikuti. Ya, bagus sekali ya Pak Agus. Jadi nanti sudah bisa mewadahi dari berbagai jenis minat siswa. Ya, keren sekali. Nah, sepertinya itu bisa membangun rasa percaya diri siswa ya Pak ya. Ya. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Pak Agus sampaikan? Apa itu sudah merupakan finalnya? Ya, saya kira ya itu Bu. Jadi nanti untuk membangun atau menyemangati anak saya lakukan dengan hal itu, saya pantau lagi dengan kegiatan dari minat tadi. Kalau dia memang fokus di menari dan senam irama, tapi tidak mengesampingkan pembelajaran lain, nanti tetap akan saya pantau anak itu tersebut dan mungkin bisa kita ikutkan di ekstra. Biarkan di ekstra itu sudah ada wadah-wadahnya tersendiri, Bu. Ekstrakurikuler maksud saya, Bu. Iya. Itu keren sekali, Pak, bahwa ekstrakurikuler itu bisa mewadahi semua kebutuhan siswa. Apa yang mereka perlukan itu bisa dilakukan di ekstrakurikuler. Nah, sekarang mari kita lihat tanggung jawabnya nih, Pak Agus. Bagaimana Bapak akan memastikan bahwa rencana ini dapat berjalan dengan baik? Dan apakah Bapak akan melaksanakan dalam waktu dekat ini? Ya, untuk tanggung jawab memang saya akan mendorong seluruh anak semuanya, tidak hanya 1-2 orang yang tidak kurang mampu di dalam olahraga, tapi semua anak dari seluruh SD saya akan dorong untuk kembangkan dari minat, bakat dan kemampuan dia untuk mencapai pembelajaran atau untuk menguasai pembelajaran itu. Terus untuk yang pertanyaan yang kedua tadi, kapan akan dilakukan, ya sewaktu pembelajaran BCOK, Bu. Jadi mungkin besok waktu ada pembelajaran BCOK sudah akan saya laksanakan. Iya, biasanya BCOK itu seminggu sekali ya Pak ya? Iya, betul, Bu. Terus ditambah hari Jumat itu ada ya? Senam keseluruhan. Makan apa, Bu? Sayur sama senam. Sama senam. Iya. Iya, itu nanti bisa disisipkan di situ ya Pak Iya. ya. Nah, setuju sekali dengan Pak Agus. Nah, apakah ada yang mendukung Pak dari usaha Pak Agus ini dalam proses pembelajarannya? Untuk yang mendukung itu semua warga sekolah, termasuk Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, murid, bahkan orang tua, wali dan lingkungan sangat mendukung sekali, terutama dalam tadi yang saya bicarakan di makan sayur hari Jumat itu semua sangat mendukung karena untuk kebutuhan gizi anak-anak. Luar biasa ya Pak Agus. Jadi itu ada keterkaitan dengan warga sekolah dan juga orang tua. Nah,
itu merupakan kerjasama yang bagus untuk diterapkan untuk melihat perkembangan peserta didik kita. Ya. Luar biasa sekali. Saya yakin dengan pendekatan ini Pak Agus akan melihat perubahan positif pada diri peserta didik kita. Nah, kira-kira Pak Agus, kita bertemu lagi hari apa untuk bisa mengevaluasi perkembangan ini? Minggu depan, Bu. Oh, iya. Insya Allah Mari minggu kita depan, Bu. evaluasi bersama-sama ya Pak Agus ya. Iya, Bu Farida. Nah, jadi memang semua itu mungkin tidak bisa berjalan secara instan, tapi ketika kita konsisten menjalankannya itu insya Allah akan mulai terlihat hasilnya Pak Agus. Ya, yang penting konsisten dan terus diterapkan. Iya, Bu. Oke. Pak Agus, setelah kita berbincang-bincang hari ini, apakah Pak Agus menemukan sesuatu dari percakapan kita? Atau Alhamdulillah apa yang gini Bu, dirasakan? setelah istilah orang Jawa itu unek-unek ya Bu. Iya. Sudah sampaikan saya tuh ke Bu Farida, saya sendiri agak lega Bu, merasa agak lega, sudah terjawab apa yang menjadi permasalahan saya kemarin yang belum bisa saya pecahkan. Setelah ketemu Bu Farida menyampaikan apa keluhan saya, alhamdulillah hari ini sudah bisa terjawab dan saya sendiri sudah merasa lega Bu. Iya, jawaban itu ternyata itu yang bisa memberi solusi Pak Agus sendiri. Itu Pak Agus telah menemukan potensi yang ada dalam diri Pak Agus. Itu luar biasa sekali Pak Agus. Semoga rencananya ke depan akan sukses ya. Nah, Bu, amin. Amin. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi Pak Agus? Sudah Bu, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Pak Agus. Matur suwun Bu, sama-sama Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Farida, tadi Bu Farida sudah melaksanakan proses coaching Iya, Bu. bersama Pak Agus J. Iya. Ya. Dan saya amati sudah sungguh luar biasa. Ya. Bu Farida, di sini saya akan menanyakan pertanyaan begini Bu Farida. Apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai? Iya, terkait indikator pencapaian, tadi saya sudah menerapkan prinsip kemitraan Ibu. Ya, prinsip kemitraan ini saya lakukan dengan mengobrol santai dengan coaching. Dan di situ ada kesetaraan, tidak ada kecanggungan ketika kita sedang mengobrol. Yang kedua itu saya mencoba untuk menerapkan proses kreatif untuk menggali ide-ide dan potensi dari coach saya. Kemudian memaksimalkan potensi coach melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan Ibu. Dan saya juga mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach saya, sehingga coach itu bisa menyampaikan tanpa rasa canggung. Yang terakhir itu mengajukan pertanyaan berbobot, gitu Ibu. Ya, baik Bu Farida. Jadi proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, juga sudah sesuai dengan alur tirta, gitu Bu. Juga menggali dengan pertanyaan dari Bu Farida kepada Pak Agus ya tadi, sehingga Pak Agus bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Solusi itu datang dari coach sendiri, itu Bu Farida. Betul sekali Ibu. Ya. Kemudian selanjutnya saya akan bertanya lagi Bu Farida, kompetensi apa yang akan panjenengan kembangkan setelah melaksanakan coaching hari ini? Baik Bu, nanti saya akan mencoba mengembangkan kehadiran penuh Ibu menggunakan teknik stop. Karena tadi ada miss kalau kita itu seharusnya menggunakan teknik stop terlebih dahulu ya untuk membuat coach kita relax. Jadi tadi saya miss dan akan saya kembangkan untuk proses coaching berikutnya. Luar biasa Bu Farida, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Wahyu. Oke, demikian observasi kita hari ini dan semoga bermanfaat untuk kita dan juga untuk anak didik kita. Karena profesi kita di dunia pendidikan gitu. Mohon maaf apabila saya dalam memberikan observasi terhadap proses coaching Bu Farida ada kesalahan, Bu Farida. Tidak ada kesalahan Ibu, ini terima kasih saya diberi ilmu dan bimbingannya Ibu.
Terima kasih, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Wahyu hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak, sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Bu, saya bacakan memulai untuk coaching hari ini. Saya berperan sebagai seorang pengamat yang akan menilai jalannya coaching Pak Ibu bersama Coach pada hari ini. Sebelum Ibu memulai percakapan, saya akan menyampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya dalam rubrik penilaian. Nanti saya harap Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Saya berharap ketika melakukan coaching nanti Ibu dapat menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab yang terakhir. Nah, itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati proses coaching Ibu. Bagaimana, dapat dimengerti Bu? Iya Pak, insya Allah bisa dimengerti. Baik Bu, sebelum memulai coaching izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Iya Pak, monggo. Untuk pertanyaan yang pertama, apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, baik Pak Agus, nanti pada saat proses coaching, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Begitu Pak. Ya Bu. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi tersebut bagian mana yang secara spesifik Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, yang spesifik akan saya kembangkan itu di kompetensi mendengarkan aktif. Ya, dari kompetensi itu harapan saya bisa menggali potensi sehingga nanti coach itu dapat menemukan solusinya untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami. Ngoten Pak Agus. Baik Bu Wahyu, memang mendengarkan aktif merupakan kunci yang menggali banyak hal dari seorang coach nantinya ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, tolak ukur yang bagaimana yang terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti. Ya, tolak ukur yang kami gunakan yaitu dengan menerapkan alur tirta Pak. Ya, selain itu juga menggali ide-ide dari coach agar beliau dapat menemukan solusi yang sedang dialami, dari masalah yang sedang dialami, bisa menemukan solusi dari dirinya sendiri. Ngoten Pak Agus. Baik Bu Wahyu, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait proses melalui tirta serta menggali ide-ide dari coach dapat tercapai secara maksimal. Iya Pak, amin. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Silahkan Ibu dapat memulai percakapan dengan coach. Semoga prosesnya sesuai dengan indikator pencapaiannya nanti. Iya Pak Agus. Iya. Terima kasih. Silahkan Bu. Iya Pak. Selamat siang Bu Farida. Ya, selamat siang Bu Wahyu. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat-sehat Je? Alhamdulillah sehat. Oh Je. Tapi Bu Farida mengatakan baik, sehat, ini saya bisa menerawang ini. Sepertinya ada kegalauan ini Bu Farida. Iya Bu. Jadi ini sebenarnya saya datang ke sini itu ada yang ingin saya sampaikan mengenai permasalahan yang saya hadapi. Ada unek-unek Bu
Jadi gimana ya, kalau saya simpan sendiri kok rasanya saya tidak dapat menemukan solusi. Akhirnya saya menghubungi ibu untuk membicarakan hal yang saya hadapi. Jadi begini, saya itu kan guru bahasa Inggris. Jadi saya itu menemukan murid-murid saya itu kurang termotivasi belajar bahasa Inggris, Bu. Mereka berbagai alasan mereka itu ungkapkan seperti, Bu, bahasa Inggris itu susah. Bu, saya tidak paham artinya. Bu, saya takut ini ucapannya bagaimana, kok beda dengan tulisannya, begitu, Bu. Jadi setiap hari mereka itu mengeluh seperti itu. Saya itu bingung bagaimana membuat mereka itu menjadi tertarik dan bersemangat. Oh, jadi menurut Bu Farida itu murid-muridnya merasa kurang motivasi nih dalam belajar, terutama di mata pelajaran bahasa Inggris, gitu ya. Sekali, Bu. Oh, jadi Bu. Nah, ini sebelum jauh ke sana nanti, Bu Farida, apa yang Bu Farida harapkan dari perbincangan kita saat ini? Iya, Bu. Jadi saya itu ingin mencari jalan bagaimana ya agar bahasa Inggris itu lebih mudah dimengerti oleh siswa dan menjadikan mereka itu termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Gitu. Karena kan kalau misalkan saya motivasi mereka, mereka itu alasannya begini, Bu, saya itu orang Jawa, saya itu tidak bisa bahasa Inggris, begitu. Pasti alasannya begitu. Jadi saya itu pusing sekali, Bu. Iya. Ya, Bu Farida, mengingat itu, menurut penjenengan apa saja yang membuat murid-murid itu merasa kurang antusias dalam belajar bahasa Inggris? Iya. Kalau saya perhatikan ya, Bu, mereka itu merasa terbebani dengan kosakata yang banyak. Jadi mereka itu sering merasa takut saat berbicara. Mereka itu takut kalau salah, kalau pronunciation-nya itu tidak tepat, lalu mereka itu tidak paham dengan artinya, terus pengucapannya itu juga berbeda dengan tulisannya. Ada saja alasan mereka. Oke. Jadi begitu nggih, anak-anak merasa intinya kurang percaya diri gitu ya dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Nah, ini menurut Bu Farida, langkah-langkah apa yang sekiranya akan Bu Farida terapkan untuk meningkatkan motivasi semangat belajar anak-anak, terutama di bahasa Inggris gitu? Saya akan memulai ya, Bu, memulai dengan memberikan materi yang lebih sederhana dulu, lalu membangun pemahaman dasar mereka sebelum beranjak ke materi yang lebih kompleks. Nah, di sini kan kalau tingkat kesulitan di SMP itu sangat luar biasa kompleksnya, Bu. Sedangkan sewaktu SD mereka itu tidak pernah mendapatkan pelajaran bahasa Inggris. Nah, begitu masuk SMP mereka itu kaget kok pelajarannya levelnya sudah tinggi gitu. Jadi saya akan memberikan pemahaman yang levelnya rendah dulu. Ketika mereka itu sudah bisa memahami, sudah bisa beradaptasi, baru saya akan menaikkan levelnya. Nah, jadi saya juga akan mencoba menggunakan beberapa media pembelajaran yang menarik seperti memberikan video atau permainan. Karena mungkin mereka itu merasa kurang tertarik itu karena saya itu sering kali menggunakan textbook ketika mengajarkan bahasa Inggris. Jadi berdasarkan textbook, setelah itu mengerjakan LKS. Nah, mungkin dari situ mereka itu merasa jenuh atau kurang termotivasi. Jadi nanti saya akan mencoba memberikan pembelajaran dengan media yang menarik seperti Quizzes, kemudian melalui word wall, terus memberikan video animasi yang interaktif gitu. Jadi mereka itu dapat termotivasi dan intinya untuk menumbuhkan rasa senangnya dulu. Kemudian saya akan mencoba membuat pembelajaran yang lebih interaktif, misalnya membuat games dalam pembelajaran atau menggunakan diskusi kelompok yang akan merangsang rasa ingin tahu siswa. Terus yang ketiga, saya akan
membuat koneksi antar materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Jadi agar siswa bisa melihat langsung manfaat belajar bahasa Inggris itu apa. Oh, ternyata zaman sekarang itu bahasa Inggris tidak hanya digunakan di kota, tapi di desa pun juga bisa. Seperti apa? Kalau kita menarik uang di ATM itu kan sudah menggunakan instruksi bahasa Inggris. Kemudian di HP itu juga kita bermain games online saja bahasanya juga bahasa Inggris ya, Bu. Terus kita membuka laptop itu kan semua toolsnya menggunakan bahasa Inggris juga. Jadi memang bahasa Inggris itu wajib dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin akan saya kaitkan di situ dulu. Terus selanjutnya saya akan memberikan kesempatan siswa untuk berbicara. Misalkan mereka itu membuat presentasi yang menarik, lalu hasil presentasinya itu tadi mereka bisa upload di sosial media mereka, bisa melalui YouTube, bisa melalui TikTok atau Instagram. Kan anak-anak sekarang itu kan memang IT-nya sudah keren-keren, jadi kalau kita memanfaatkan hal apa yang dia sukai, pastinya mereka juga akan lebih bisa masuk ke dunia itu. Nah, terus untuk selanjutnya yaitu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan supaya siswa itu bisa bertanya, bisa unek-uneknya apa bisa ditanyakan langsung dan bisa berpartisipasi dalam pembelajaran itu. Dan setelah itu saya akan membentuk grup peminatan, Bu. Misalkan mereka itu minatnya di bidang apa toh, apakah speaking, apakah reading gitu. Terus mereka interest dalam IT-nya itu apa, apakah membuat video atau mereka ingin bercerita langsung, itu saya akan kelompokkan berdasarkan minat dan bakatnya. Terus mungkin selanjutnya saya akan bentuk kelompok diskusi. Misalkan ada tutor sebaya gitu kan, Bu. Misalkan mereka itu bertanya langsung kepada gurunya, mungkin mereka akan merasa sungkan. Tapi kalau mereka bertanya sama temannya itu akan lebih mudah dipahami dan tidak merasa canggung gitu ya, Bu ya. Begitu, Bu. Oh, yeah. Luar biasa sekali nggih, Bu, rencana yang akan Ibu terapkan terkait dengan kurangnya motivasi anak didik Ibu Farida yang tadi kurang motivasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Rencana Bu Farida mulai dari akan menyampaikan materi dari hal yang sederhana dahulu, kemudian media, kemudian sampai dengan suasana kelas akan Bu Farida buat yang menyenangkan, sampai juga pada pengelompokan siswa berdasarkan minat ya. Sungguh rencana yang luar biasa ya, Bu Farida. Semoga berhasil dari rencana yang Bu Farida ini akan diterapkan nanti sesuai dengan minat belajar peserta didik. Begitu nggih, Bu Farida? Iya, Bu. Selanjutnya kira-kira kapan Bu Farida akan melaksanakan rencana yang sudah Bu Farida susun sedemikian rupa ini tadi? Ya, baik, Bu. Saya akan mulai mencoba mengimplementasikan strategi ini minggu depan, karena untuk minggu ini memang masih STS ya, Bu. Jadi untuk memulai pelajaran aktif itu akan dimulai minggu depan. Jadi secepatnya saya akan mengimplementasikan itu, terutama materi yang lebih sederhana seperti latihan berbicara. Nah, saya juga akan memantau perkembangan motivasi mereka, mungkin dengan memberikan kuesioner kecil ya setelah 2 minggu untuk melihat perkembangan mereka itu seperti apa, apakah sudah ada peningkatan peminatan atau belum, dengan menggunakan kuesioner kecil. Betul sekali Bu Farida, semoga nanti yang direncanakan Bu Farida bisa berjalan dengan lancar, betul nggih Bu? Iya, Bu. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Iya, jadi saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya untuk mendapatkan masukan atau tambahan, dan saya juga akan berbicara dengan kepala sekolah untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut. Nah, biasanya kalau rekan sejawat itu kan bisa memberikan saya
arahan, oh ini baiknya seperti apa. Terus kepala sekolah juga bisa mendukung kelancaran itu dengan misalkan menyediakan peralatan yang dibutuhkan. Iya. Bagus sekali Bu. Dan saya juga mendukung ini rencana Bu Farida. Sekali lagi mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar nggih Bu Farida. Super sekali. Kemudian yang terakhir saya tanyakan ke Bu Farida, setelah kita bercerita ya, seperti tadi percakapan ini tadi, bagaimana sekarang perasaan Bu Farida yang tadi kesini itu ada sedikit kegalauan setelah kita bercakap-cakap ini, bagaimana Bu Farida? Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah merasa lega Bu. Ada teman bercerita, teman untuk share unek-unek saya gitu. Saya sudah sangat lega. Iya. Alhamdulillah Bu Farida, bisa kita saling berbagi untuk meringankan ya beban kita sesama seorang pendidik Ibu. Semoga saja percakapan singkat ini ada manfaat untuk kita dan juga anak didik kita. Gitu Bu. Untuk Bu Wahyu, terima kasih waktunya telah mendengarkan curhatan saya dengan sabar dan dapat mendorong saya untuk menemukan solusi untuk permasalahan saya. Terima kasih sekali Bu Wahyu. Sama-sama Bu Farida, dan boleh nanti ya Bu, setelah mungkin Bu Farida melaksanakan rencananya, bagaimana perkembangannya dari anak didiknya bisa menyampaikan kepada saya gitu, bagaimana hasil. Pasti Bu Wahyu. Terima kasih Bu Farida. Terima kasih Bu. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Koci. Saya telah memiliki catatan mengenai proses jalannya coaching. Namun sebelumnya izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan. Apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching sesuai indikator ketercapaian seperti yang sudah Ibu rencanakan tadi? Pak, indikator ketercapaian pengembangannya adalah yang pertama menerapkan prinsip kemitraan, gitu nggih Pak. Yang kedua proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi coaching, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu Pak Agus. Ya Bu, jadi yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya, seperti menerapkan prinsip kemitraan yang terbukti ketika tadi ngobrol Ibu dan Koci memang setara dan tidak ada perbedaan strata. Lalu Ibu sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas seseorang Koci untuk mengeluarkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang Koci. Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan prasupervisi tadi. Ibu mengharapkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ibu dapat menerapkan alur tirta, di mana Ibu memulai dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah Ibu telah melakukan kegiatan coaching dengan baik dan luar biasa. Untuk pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan kegiatan coaching tadi, Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu kompetensi kehadiran penuh, Pak. Yaitu dengan menggunakan salah satunya teknik stop, agar coach itu merasa lebih rileks begitu, Pak, sehingga bisa mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapinya dengan enak begitu, Pak Agus. Baik, jadi kehadiran penuh merupakan kompetensi yang ingin
Ibu kembangkan, dan saya berharap semoga teknik ini segera Ibu maksimalkan agar semakin tajam ketika memberikan pembelajaran coaching terhadap koci. Semoga kegiatan ini menjadi bekal untuk Ibu dalam mengembangkan keterampilan coaching yang akan dihadapi di sekolah ataupun di masyarakat. Terima kasih Bu, semoga sukses selalu. Amin amin. Terima kasih Pak Agus.